Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Pada kesempatan pagi hari ini kita boleh sama-sama merayakan kebangkitan Kristus. Ya Bapak Saudara, saya mengucap syukur boleh dipercayakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Ibu Gembala, boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya harap semua dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini saya beri judul Kuasa Kebangkitan Kristus atau 3K. Boleh diingat 3K ya. Kuasa Kebangkitan Kristus terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai yang ke-14. Bapak Saudara, kalau mengenang ya, mau melihat dalam peradaban sejarah manusia, kalau kita mau perhatikan satu pribadi yang paling kontroversial. Apa itu kontroversial? Maksudnya paling diperbincangkan dari kelahirannya, dari kehidupannya, dari masa pelayanannya sampai matinya, sampai semuanya hidupnya itu selalu menjadi bahan kontroversi. Mulai dari kelahirannya ada yang bilang tanggal 25, oh bukan tanggal 25 yang benar, itu perayaan Dewa Matahari dan lain sebagainya. Ya saya boleh jamin kalau Bapak Saudara belajar sejarah, benar tanggal 25 Desember adalah kelahiran Yesus. Ya, terus soal kematiannya, percaya kalau kematiannya itu nggak ada kematiannya. Tetapi pakar-pakar sejarah bilang kalau Yesus benar-benar mati Bapak Saudara di kayu salib. Sejarah bukan orang Kristen ya, kalau orang Kristen oh ya jelas orang Kristen, tapi orang yang bukan Kristen pun menulis sejarahnya bahwa ada yang namanya Yesus ya, seorang dari Nazaret yang mati di kayu salib zaman Pontius Pilatus, seperti itu ya Saudara. Tapi banyak orang yang menyanggah wah itu mukanya diganti seperti itu ya. Macam-macam karena terlalu kontroversi. Satu pribadi yang sangat menarik, menyita perhatian dunia. Ya. Tetapi yang paling terpenting di sini adalah satu hal, yaitu kebangkitan Kristus. Baik Saudara, kalau kebangkitan Kristus ini tidak terjadi, Bapak Ibu Saudara dan saya adalah bodoh ketika percaya pada Kristus. Tetapi satu fakta bahwa Dia bangkit dari maut adalah pengharapan bagi kita, bahwa ada kuasa Kristus, ada kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita, dan ini nyata. Murid-murid menyaksikan secara langsung, sehingga murid-murid itu nulis Injil Bapak Saudara, bukan berdasarkan ilham tiba-tiba jup langsung masuk ke otak langsung ditulis, enggak, tetapi berdasarkan fakta bahwa mereka melihat secara langsung kematiannya dan kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke surga untuk sediakan tempat buat setiap kita. Ya, sehingga dengan mati-matian mereka mengabarkan Injil, tidak takut mati. Kalau kita belajar rasul-rasul itu mereka semua menerima siksaan dan berat, cuma satu aja Rasul Yohanes yang sampai masa tuanya dia masih bisa hidup. Makanya dia bisa nulis wahyu Bapak Saudara. Tapi hampir semua rasul-rasul Bapak Saudara mengalami siksaan yang berat. Kalau kita belajar Petrus kalau nggak salah itu ya matinya itu disalib terbalik. Karena nggak mau disalib biasa, disalib terbalik Bapak Saudara. Menyamai Yesus seperti itu. Sehingga Bapak Saudara, kebangkitan Kristus adalah satu momen yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena apa? Kuasa kebangkitannya itu nyata dalam kehidupan kita, bukan nanti, bukan hanya nanti, tapi mulai saat ini Bapak Saudara. Kalau kita melihat hari-hari ini Bapak Saudara, dunia menyukai kehebatan, kekuatan ditonjolkan. Kalau kelemahan itu paling kalau bisa disembunyikan. Kalau bisa orang lihat saya nggak punya kelemahan. Ya, sebisa mungkin orang ingin terlihat sempurna. Apapun dilakukan untuk mencapainya. Bahkan dalam pelayanan pun seperti itu. Banyak dari kita menyembunyikan kekurangan, menonjolkan kelebihan. Kelemahan tidak perlu disembunyikan Bapak Saudara. Justru dalam kelemahan, kekuatan Tuhan itu bisa dinyatakan. Ada pengharapan di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 14 ini.
Saya akan bacakan buat Bapak Saudara. Bapak Saudara bisa menyimak di Alkitab masing-masing atau HP masing-masing atau bisa menyimak di depan. 2 Korintus 4 ayat 1 ayat 7 sampai 14 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Mengapa kok saya bilang katakan kelemahan itu bisa menunjukkan kekuatan Allah? Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Menarik Bapak Saudara, bejana tanah liat. Ya Bapak Saudara, bagaimana kita harus memandang kekuatan dan kelemahan dalam kehidupan. Orang katanya bilur-bilurnya menjadi sembuh dan lain sebagainya. Kok nggak sembuh-sembuh Bapak Saudara? Karena semua Tuhan itu bekerja secara variatif. Tidak melulu sembuh bisa menyatakan kemuliaannya. Tuhan dapat menyatakan kemuliaannya lewat kelemahan kita. Sehingga jangan jadi Tuhan. Maksudnya apa? Mendikte Tuhan. Seakan-akan kita lebih paham apa yang seharusnya Tuhan lakukan daripada Tuhan sendiri. Kuasa kebangkitan nyata dalam kehidupan kita bukan hanya ketika kita disembuhkan, diberkati, tetapi bahkan dalam kelemahan hidup kita, terhimpit hidup kita. Kuasa Tuhan mampu dinyatakan Bapak Saudara. Jadi bagaimana kebangkitan Kristus selalu memberikan pengharapan di tengah berbagai kelemahan. Kita akan melihat hal-hal ini dalam rangkaian khotbah pada kesempatan pagi hari ini Bapak Saudara. Poin-poin yang saya sampaikan. Sebelum itu kita akan melihat, sebelum masuk dalam poin-poin yang akan saya sampaikan, kita akan melihat satu gambaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Harta dalam bejana tanah liat. Kata harta ini Bapak Saudara di ayat yang ke-7 merujuk balik kepada bagian sebelumnya. Secara lebih khusus kata ini merujuk pada ayat 6. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sehingga kita tahu di sini harta bukan bicara soal harta jasmani, tetapi di konteks ayat yang ke-6 harta ini bicara tentang pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Harta di sini dikatakan seperti itu. Jadi Bapak Saudara, kalau terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus, ini sangat berharga karena berasal dari Allah. Tanpa intervensi dari Allah, tanpa Allah turun ke dunia, manusia dalam kegelapan. Bapak Saudara, kalau kita pelajari dari filsafat ya, kegelapan itu harusnya tidak ada. Mengapa kegelapan itu tidak ada? Karena kegelapan itu sebenarnya ketiadaan terang. Paham ya? Jadi Bapak Saudara kok cari gelap itu susah. Karena apa? Kita harus cari tempat yang tidak terang. Karena kegelapan itu sebenarnya ketiadaan terang. Jadi tanpa intervensi Allah Bapak Saudara, dunia ini gelap. Ya. Terang tidak mungkin akan terlihat karena iblis telah membutakan mata semua orang sehingga mereka tidak melihat
tentang kemuliaan Kristus yang ada dalam gambaran Allah di ayat 4 bagian B. Tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Allah tanpa intervensi Allah. Tanpa ya Allah lahir ke dunia, Allah mati buat kita. Kristus sudah bangkit kalahkan maut. Bahkan dia memberikan penolong Roh Kudus. Tanpa Allah tidak ada satu orang pun yang dapat melihat terang. Tidak bisa melihat kepada Allah, Bapak Saudara. Jadi dalam konteks ini bejana tanah liat ini menyiratkan sesuatu yang tidak berharga dan lemah. Tetapi harta tadi dikontraskan dengan bejana. Kalau kita bilang harta itu satu yang wah fantastik, luar biasa. Orang kalau dibilang pasti kepingin lah namanya harta. Kelihatan emas. Tapi kenapa Paulus menggambarkan harta dalam bejana tanah liat? Kalau hal ini disampaikan kepada masyarakat kuno di Korintus, mereka paham. Kalau kita agak, oh bejana gimana ya, maksudnya apa? Karena bejana itu pada zaman kuno itu, masyarakat kuno, hampir setiap hari mereka menggunakan bejana tanah liat, Bapak Saudara. Misalnya untuk mengambil air, minum air dalam kendi ya Bapak Saudara, menakar biji-bijian dan sebagainya dan sebagainya. Bejana tanah liat sangat murah dan mudah didapatkan. Di samping itu bejana tanah liat ini Bapak Saudara mudah retak dan hancur. Jadi barang-barang semacam ini memang tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kalau begitu retak ya langsung dibuang karena tidak ada gunanya lagi Bapak Saudara. Seperti itu. Jadi jika suatu harta diletakkan di dalam bejana tanah liat, yang terlihat di luar adalah bejana itu. Orang nggak mungkin ngambil biasanya ya. Ngapain lihat bejana? Ya semua di mana-mana bejana. Satu hal yang bukan berharga. Jadi dengan kata lain kelemahan dan ketidakberhargaan bejana tanah liat lebih mudah terlihat daripada harta di dalamnya. Seperti itulah Paulus menggambarkan dirinya dalam pelayanan. Dia mau merendahkan hati, merendahkan diri. Kita lihat, siapa Paulus? Satu pribadi yang sangat luar biasa. Dia menulis hampir 3/4 dari seluruh perjanjian baru. Tetapi dia tidak mau sombong, Bapak Saudara. Godaan menjadi sombong adalah semakin menggelembung kalau kita biasanya tampil depan, punya usaha, punya karir yang luar biasa, punya kesuksesan. Ya, tetapi Paulus tetap mengingat bahwa dia hanyalah tanah liat yang tidak berharga dan lemah. Dia mau menunjukkan ke jemaat di Korintus bahwa kelemahan pun bukan sesuatu yang kuat, yang luar biasa ditunjukkan untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bukan itu saja. Tetapi hal-hal yang seperti bejana tanah liat ini Tuhan juga bisa pakai untuk satu keberhargaan. Harta yang terpendam, harta yang dalam bejana tanah liat ini dapat menjadi satu yang menarik ya. Dengan mengakui, merengkuh dan menceritakan kelemahan-kelemahannya, Paulus ingin menegaskan kekuatan dari Allah yang melimpah yang terus bekerja di dalam diri Paulus, Bapak Saudara. Memuliakan Allah tidak bisa berjalan beriringan dengan memuliakan diri sendiri. Ini yang harus kita ingat. Mungkin bisa dicatat ya Bapak Saudara. Memuliakan Allah tidak dapat beriringan dengan memuliakan diri sendiri. Saya berusaha dengan keras ketika menyampaikan firman Tuhan, Bapak Saudara. Saya berusaha dengan keras untuk presentasi menyampaikan diri saya lebih sedikit daripada menyampaikan Yesus Kristus, menyampaikan firman Tuhan. Karena hari-hari ini lebih banyak orang-orang jadi motivator di atas mimbar. Apa bedanya? Seringkali motivator ini menceritakan pengalaman yang diceritakan diri sendiri. Bukan kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Sehingga Paulus menggambarkan harta dalam bejana tanah liat. Tidak ada satu orang pun yang mampu sombong, Bapak Saudara. Ketika kita mau melihat mujizat, harus ada apa dulu, Bapak Saudara? Sakit penyakit, permasalahan, kelemahan, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak ada sakit penyakit, kelemahan, nggak bisa melihat mujizat. Kalau tidak ada kekurangan, kekurangan, kemiskinan dan lain sebagainya, kita nggak bisa melihat berkat jasmani ya. Kita bicara jasmani. Sama seperti itu, ketika kita menyombongkan diri sendiri,
merasa diri paling kuat, paling hebat, paling bisa, paling punya. Tuhan nggak mau menyatakan dalam diri kita kuasanya, kuasa kebangkitannya. Tetapi saat kita lemah, kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita merasa tidak layak, tidak mampu. Bukan berarti kita seperti putus asa, tidak. Tapi merendahkan diri di hadapan Allah, berserah bukan menyerah, tidak putus asa di dalam persekutuan dengan Allah, doa, pergumulan. Tuhan akan nyatakan kuasanya. Walaupun mungkin Bapak Saudara, saya katakan kita tidak sembuh. Walaupun mungkin masalah tidak terselesaikan. Mungkin ada Bapak Saudara yang punya masalah bertubi-tubi, tetapi orang dapat melihat, kok bisa ya sabar setengah mati. Kok bisa jadi berkat Bapak Saudara. Kok bisa ya orang ini meskipun dalam permasalahan yang begitu, udah jatuh tertimpa tangga, kebruan tembok apalagi ya. Pokoknya berguling-guling, tetapi bisa sabar, bisa hidup benar, tidak mempermalukan Tuhan, tetapi jadi kemuliaan. Terlihat buah roh darinya. Tapi malahan banyak orang percaya, saya yakin di sini tidak ada, sombong Bapak Saudara, melayani Tuhan, menunjukkan apa yang dia punya, ya, merasa lebih rohani dari orang lain sehingga tunjuk sana tunjuk sini, ya. Ini juga berlaku buat saya, seringkali kadang-kala paham firman Tuhan, rasanya kok kayak gini ya. Itu harus kita benar-benar press. Kita hanya bejana tanah liat Bapak Saudara. Dengan merengkuh semua kelemahan, dia justru bisa berkata Bapak Saudara. Paulus bisa berkata, ketika aku lemah, aku kuat. Kita baca 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Ini perkataan yang menarik dari seorang Paulus. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10, ayat ke-9 sampai 10 saya bacakan buat Bapak Saudara. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Satu kata-kata penghiburan yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau dibandingkan Paulus, kesesakan kita, himpitan kita, kadang kita sakit hati dalam pelayanan dan lain sebagainya. Enggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dilakukan Paulus, apa yang dikerjakan Paulus. Apa yang dikerjakan Kristus jauh lebih. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Sehingga ketika kita datang berbakti kepada Tuhan, adalah satu perenungan buat kita. Bahwa Kristus sudah lebih dahulu, lebih sengsara dari kita. Dan kesengsaraannya itu bukan diri sendiri, buat diri sendiri. Kalau kita saudara seringkali kesengsaraan ya buat diri sendiri. Sukanya playing victim, merasa jadi aku paling sesara di dunia ini. Aku yang jadi korban paling sengsara, seperti itu Pak Saudara. Fokus kita hanya melihat diri sendiri. Aku malu dalam pelayanan, ada cekcok dan lain sebagainya. Aku malu, merasa diri paling jadi korban. Kita melihat Tuhan Yesus sendiri diludahi Pak Saudara. Kalau kita lihat filmnya tuh benar-benar yang paling ludah, yang paling kental, gitu diludahi, ditampar. Kalau kemarin khotbahnya menyentuh hati saya ya. Untuk kita, dia menundukkan kepala untuk kita supaya kita tidak menundukkan kepala. Dia mau dihina karena seharusnya kita yang dihina Pak Saudara. Tapi dia mau melakukan semua itu untuk kita. Seharusnya kita terlebih lagi mau melayani dia dengan sungguh-sungguh Bapak Saudara. Sehingga dia dapat katakan, Paulus dapat katakan, ketika aku lemah, aku kuat. Satu penghiburan yang luar biasa dari seorang Paulus. Sehingga kita akan lihat apa wujud konkret kelemahan diri dalam kekuatan Allah. Tadi udah beberapa lihat ya, saya sudah sampaikan sedikit tentang gambaran mengapa kok lemah, kok dikatakan kuat.
Karena kuasa kebangkitan Kristus tidak hanya dinyatakan secara terlihat secara spektakuler, Bapak Saudara. Karena hari-hari ini orang hanya mengejar sesuatu yang spektakuler, Bapak Saudara. Kalau hanya motivasinya sesuatu yang spektakuler, Yesus sudah lakukan dan ternyata banyak murid-murid tetap meninggalkan dia ketika mendengar pengajaran Yesus. 5 roti dan 2 ikan, Yohanes 6. Bapak Saudara kalau baca di rumah ya. Spektakuler, Bapak Saudara. Makan 5.000 orang itu belum anak-anak, belum orang tua, diberi makan masih sisa 12 keranjang. Wah, banyak berbondong-bondong ikut Yesus. Tapi kita lihat perikop-perikop setelahnya. Yesus memberikan pengajaran-pengajaran yang keras. Nggak lama pergi, Bapak Saudara, meninggalkan Yesus. Bahkan orang-orang yang menikmati mujizat Yesus mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Berapa banyak dari kita menerima kasih karunia, menerima berkat luar biasa daripada Tuhan. Tetapi secara sikap, secara pribadi kita secara tidak langsung bilang salibkan Yesus kedua kalinya. Jadi apa wujud konkret kelemahan di dalam diri dalam kekuatan Allah? Kelemahan diri yang menonjolkan kekuatan Allah bisa berwujud banyak hal, Saudara. Melalui deretan anak kalimat, kata-kata, Paulus menjelaskan hal-hal ini. Kita lihat di yang pertama, Paulus menjelaskan apa kekuatan Allah dalam kelemahannya. Bahwa ketika Paulus lemah, ada penyertaan Allah dalam pelayanan yang berat. Saya katakan dalam pelayanan yang berat. Kalau minggu-minggu yang lalu saya bicara soal dorongan melayani. Bapak Saudara, kalau belum melayani, ya mari kita sama-sama melayani. Karena Kristus sudah terlebih dahulu melayani kita. Motivasinya bukan berkat, karena berkat itu tidak perlu diminta, Tuhan sudah berkati. Tapi ya kita minta ya, masih minta sama Tuhan, gak apa-apa. Tapi saya katakan berkat itu Tuhan pasti nyatakan, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi penyertaan Allah dalam pelayanan di garis bawahi yang berat. Semakin hari ini pelayanan kekristenan semakin diuji, semakin ditampi. Kalau beras itu ya ditampi, yang ringan itu kan terbang nanti kena angin. Yang berat ini, yang berisi, yang bertumbuh berbobot dewasa ini yang berhasil, yang menjadikan satu kemuliaan Tuhan. Dalam pelayanan hari-hari ini begitu berat, Pak Saudara. Fitnahan datang, media sosial gampang sekarang viral sedikit, jadi rame, jadi fitnahan nama Tuhan, jadi pertaruhan. Baru-baru kemarin juga saya lihat info di Jawa Tengah kalau nggak salah, satu gereja yang memang gerejanya karena udah nggak dipakai, sudah kumpul di pusat gitu ya, kayak gereja cabang pusat, ada orang beli ngaku Katolik dan lain sebagainya, ternyata dijual ke sebelah, lalu diviralkan semua jemaat gereja ini pindah agama seperti itu. Wah, kok jadi dipermalukan dan lain sebagainya di sosial media. Hari-hari ini pelayanan yang kita hadapi itu berat, Pak Saudara. Kalau kita masih kurang berat melayani, ditambah porsi melayani kita. Bukan hanya di dalam gereja saya katakan ya, pelayanan di luar banyak hal, Pak Saudara. Tetapi di sini justru penyertaan Allah dinyatakan. Kuasa kebangkitan Kristus itu dinyatakan dalam pelayanan Paulus. Tapi saya yakin dan percaya bukan hanya dalam pelayanan. Tuhan juga menyatakan kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan setiap kita. Kita akan melihat apa saja. Yang pertama, Paulus itu ditindas tetapi tidak terjepit, Bapak Saudara. Kata ini lebih tepat diterjemahkan ditekan dari segala arah. Paulus itu mau dibunuh, difitnah dari golongan luar, dari golongan dalam, orang-orang dalam. Ada guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang memegahkan diri, merendahkan Paulus, terjepit dari segala posisi, ditindas. Ya, kalau kata ditekan dari segala sisi. Tetapi Paulus tetap bisa katakan, aku tidak terjepit, udah ditekan loh dari segala sisi ini, Pak Saudara.
Tetapi dia masih bisa katakan, aku tidak terjepit. Satu penyertaan Tuhan, satu dorongan daripada Roh Kudus untuk kehidupan Paulus, bahwa dia dapat memiliki sukacita yang melimpah. Sehingga ketika dia bilang, aku ditindas tetapi tidak terjepit. Ketika kita merasakan kuasa kebangkitan Kristus, Bapak Saudara, meskipun kita ditekan dari segala arah, waduh, belum bayar listrik, belum bayar air, belum bayar ini misalnya ya. Oh, anak mau nikah tahun depan. Oh, banyak tekanan-tekanan hidup. Ketika kita menerima kuasa kebangkitan Kristus itu, penghiburan itu nyata dalam kehidupan kita. Wah, ATM, dompet kosong. Ini persoalan jasmani saja, Tuhan pasti cukupkan. Dan Tuhan juga memberikan kekuatan. Satu cerita yang menarik, ya saya izin sama anak ada di tempat ini yang mau cerita ya tentang kesaksiannya mereka. Satu ketika doa pemuda, udah saya sampaikan juga mungkin ya. Satu ketika doa pemuda, satu anak berdoa tentang ini buat pengalaman kita ya, Saudara. Menarik. Satu anak pemuda berdoa supaya semua bahan sembako, cabai, minyak jangan naik, supaya turun. Ada satu anak ya ketawa ya, punya usaha di bidang itu. Ya, dia berharap malah naik, Bapak Saudara. Jadi tengking-tengkingan doa, Bapak Saudara. Yang satu doa untuk turun, yang satu doa tetap naik, Tuhan tetap naik gitu ya. Karena usahanya di bidang itu. Bapak Saudara, ya inilah kalau doa kita belajar kalau doa itu jangan melihat dari satu sisi saja, tapi dari semua sisi. Sehingga kalau kita mau berdoa, Tuhan mampukan aku untuk beli minyak gitu ya. Minyaknya nggak turun nggak apa-apa, tapi mampukan aku untuk beli minyak, cukupkan Tuhan gitu ya. Jadi meskipun ditindas, ditekan dari segala sisi, Pak Saudara, kita tetap tidak terjepit, mampu kuat. Dan Tuhan pasti mampukan ya, burung di udara dipelihara ya kan. Tidak tidak menabur tapi dipelihara Tuhan. Bunga bakung tidak pernah merajut dan lain sebagainya, tapi bajunya lebih indah dari Raja Salomo dan lain sebagainya. Bicara tentang kecukupan kita dalam kehidupan kita. Ketika ditindas, ditekan dari segala arah, tidak terjepit. Dan yang selanjutnya yang kedua, dia habis akal tetapi tidak putus asa. Di ayat 8b katakan habis akal. Kalau dalam bahasa asli ini seringkali merujuk pada kebingungan atau ketidaktahuan. Bayangkan seorang Paulus yang pintar, Bapak Saudara. Seorang Paulus yang cerdas luar biasa. Dia bisa katakan dia habis akal. Sampai dia katakan kalau dalam bahasa asli bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi dia bisa katakan tidak putus asa. Kuasa kebangkitan Kristus nyata dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita bingung, kalau kita sudah habis akal, tidak tahu harus berbuat apa. Oh Tuhan, saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Saya nggak tahu, nggak mengerti rencanamu Tuhan apa sih, kayak gitu ya. Saking keselnya kadang-kala, apa yang Tuhan mau? Saya nggak tahu harus berbuat apa. Tuhan, saya udah umur 30 lebih, belum punya masa depan dan lain sebagainya. Tetapi kuasa kebangkitan memampukan kita untuk tidak putus asa. Untuk memampukan kita bertahan sampai akhir. Dari sini terlihat bahwa kebingungan dan ketidaktahuan bukanlah alasan untuk berputus asa, Pak Saudara. Banyak hal, kadangkala bukan hanya jemaat, Pak Saudara, hamba-hamba Tuhan juga memiliki kekhawatiran, ketakutan, ya, kebingungan harus berbuat apa kadangkala. Terjepit dan semua manusia mengalaminya. Bukan hanya orang dewasa, saya katakan. Anak kecil, remaja, pemuda, keluarga muda, semua memiliki porsi kebingungan masing-masing, habis akal masing-masing, tidak tahu harus berbuat apa dalam satu titik, Bapak Saudara.
Tetapi kuasa kebangkitan Kristus itu memampukan setiap orang percaya yang sungguh-sungguh berpegang pada kebenaran firman Tuhan untuk tidak putus asa. Masih bisa mengarah maju, kalau saya katakan khotbah di awal tahun kita ya, mengarah maju. Tidak putus asa, bukan sebuah alasan. Ya. Sehingga kuasa kebangkitan Kristus itu nanti ketika kita bersabar dalam kesesakan ya. Waktu Tuhan terbaik, kairosnya Tuhan itu nyata, Tuhan memberikan jawaban yang terbaik untuk kita. Amin. Seperti itu Saudara. Dan yang ketiga, dianiaya tidak ditinggalkan sendiri. Dianiaya dalam pengejaran musuh seperti ini, Paulus mengalami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Allah selalu ada pada saat yang dia paling butuhkan. Walaupun beberapa rekan pelayanan meninggalkan dia, Paulus tetap meyakini bahwa Allah selalu menyertainya. Mungkin hari-hari ini Bapak Saudara merasa ditinggalkan seseorang yang paling Bapak Saudara hargai, yang paling Bapak Saudara sayangi misalnya. Baik ditinggal pergi selamanya, ditinggal dihianati, ditinggal apa ya? Hal-hal yang menyakitkan. Biasanya yang lebih sakit itu ketika disakiti orang terdekat ya, daripada disakiti orang yang nggak kenal. Tetapi bayangkan, ditinggal orang yang paling terdekat adalah satu hal yang perih, sakit, Pak Saudara. Tetapi kuasa kebangkitan Kristus itu memampukan kita untuk paham bahwa Allah tidak menyertai sampai Saudara. Allah menyertai kita dalam segala situasi hidup kita. Bahkan ketika dianiaya pun Paulus bisa merasakan Allah hadir. Ketika dianiaya, ketika dalam penjara yang paling gelap, dia bisa merasakan Allah menyertai dia. Rasul-rasul dalam kematian mereka, penganiayaan mereka hadapi, dapat merasakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Kadangkala pelayanan pendek itu bukan menentukan, wah ini pendeta pelayanannya pendek, dikutuk ini dan lain sebagainya. Ada orang yang menghakimi seperti itu. Saya katakan enggak. Stefanus, pelayanannya kecil, pendek secara waktu manusia, tetapi memiliki kualitas yang dahsyat. Bahkan Allah satu-satunya, kalau nggak dua ayat ya, yang menjelaskan bahwa Allah itu standing ovation, diri di hadapan ketika Paulus dirajam batu ya. Stefanus, kok Paulus lagi ya, Stefanus dirajam batu. Pelayanannya pendek Saudara. Jadi bukan seberapa lama pelayanan kita, seberapa lama kita mengikuti Yesus, tapi kualitas pelayanan kita. Stefanus seorang pelayan yang sebentar saja, Saudara. Tetapi di Alkitab salah satu yang paling berkualitas. Karena memberikan dirinya sepenuhnya untuk Tuhan. Enggak main-main. Ya, jadi ceritanya waktu itu hamba-hamba Tuhan nunjuk diakonia. Karena apa? Para pemimpin ini harus mempersiapkan khotbah dengan baik sehingga dia harus semua pekerjaan itu harus punya porsinya masing-masing, dikerjakan orang-orang lain seperti itu. Akhirnya dipilihlah Stefanus. Jadi Stefanus itu bukan rasul, bukan yang seperti Petrus, seperti Paulus, bukan. Pelayan Tuhan, diakonia Pak Saudara. Tapi dia dengan hebat luar biasa. Artinya belajar firman Tuhan juga. Dia dapat berdebat, dapat diskusi tentang teologi, tentang Allah yang kekal itu, yang dapat menyelamatkan bumi. Dan sampai mati dia rela untuk melayani Tuhan. Buat saudara dan saya, kuasa kebangkitan bukan hanya hal yang spektakuler, sekali lagi saya tekankan. Bukan hanya hal yang menyenakkan daging. Tapi satu kelemahan bisa Tuhan pakai menjadi kemuliaannya. Satu hal, saudara, kita belajar bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu tidak hanya dialami rasul-rasul, tidak hanya dialami orang-orang di dalam firman Tuhan, tetapi setiap kita mampu mengalaminya ketika kita sungguh-sungguh menaruh percaya sama Dia, ketika kita sungguh-sungguh mau hidup di dalam Dia, mau dipimpin oleh Roh
Roma pasal yang ke-5. Dan yang keempat, yang terakhir di poin yang pertama, dihempaskan tetapi tidak binasa, Bapak Saudara. Kata-kata dihempaskan ini kata balomeno ya, kalau bahasa aslinya lebih ke arah diletakkan di bawah. Diletakkan di bawah. Dihempaskan atau diruntuhkan ke tanah. Kata binasa ini lebih ke arah tidak ada lagi. Jadi Bapak Saudara, kadangkala banyak orang-orang yang mungkin berusaha untuk menghempaskan saudara ke tanah. Mungkin nama baik dan lain sebagainya. Secara finansial mungkin ada orang-orang yang rindu menghempaskan, rindu melihat saudara tuh hempaskan ke tanah. Tapi Paulus katakan dia dihempaskan tapi tidak binasa, tetap eksis. Pelayanan, bahkan satu pelayanan yang luar biasa, Saudara. Ketika saudara berserah, mau merasakan kuasa kebangkitan Tuhan, siapapun yang berusaha menghempaskan saudara, saudara tetap eksis dalam pelayanan Tuhan. Dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam pergumulan, saudara, tidak binasa, tetap eksis. Dan ini kita lihat kuasa kebangkitan Kristus ya, yang memberikan hal itu. Dan yang kedua, poin yang kedua kita belajar. Kalau yang poin yang pertama kita belajar dari Paulus, penyertaan Allah dalam pelayanan yang berat, penyertaan tetap nyata ya, meskipun dalam situasi kondisi yang tidak mengenakan. Dan yang kedua, wujud konkret dari kuasa kebangkitan Kristus, yaitu mencerminkan kematian dan kehidupan Kristus. Bapak Saudara, banyak orang ini menjadi seperti Kristus, tetapi dalam hal kuasa. Ya, kuasa, wah kuasanya luar biasa, mujizat. Orang banyak kepengen jadi seperti Kristus ya dalam hal ini, kuasa. Tetapi lebih sedikit lagi yang ingin menjadi seperti Kristus dalam hal karakter, baik, lemah lembut, ya, cinta kasih, mengampuni. Sungguh baik Bapak Saudara. Tetapi lebih sedikit lagi Bapak Saudara. Yang paling sedikit ini tentu saja adalah dalam menjadi seperti dia dalam kematiannya. Banyak dari kita, sedikit dari kita, bahkan saya sendiri mengakui, cuma seringkali kepingin secara daging, kepingin sama dalam hal kuasa dan karakter. Kalau bisa udah penyiksaannya gak usah lah Tuhan. Ketidakenaannya itu gak usah sama dengan Kristus kalau bisa. Kalau bisa diberkati, ya, kaya raya, sehat walafiat, mati masuk surga gitu. Matinya pokoknya enak gitu kepinginnya ya. Saya Tuhan besok kepinginnya mati tidur itu enak, kayaknya nggak kerasa apa-apa seperti itu ya. Kepinginnya seperti itu. Saya juga seperti itu. Tetapi belajar dari Paulus, dia tidak hanya ingin sama seperti Kristus dalam kuasanya, dalam karakter ya, tetapi dalam kehidupan utuh Kristus. Saudara, apa arti membawa kematian Yesus di pasal yang ke-10-12 ini? Sesuai teks Yunani yang dimaksud adalah proses kematiannya. Dan tujuannya, bukan hanya proses kematiannya terus kita mati ujuk-ujuk disiksa kayak Kristus, tapi ya gak ada tujuannya, bukan. Yang terpenting ini tujuannya. Maksudnya sama seperti Kristus itu, sama seperti kematian Kristus, hidup Kristus itu tujuannya Pak Saudara. Sebagaimana kematian Yesus membawa hidup bagi umat tebusan, demikian pula proses yang membawa kematian Paulus menghasilkan kehidupan dalam diri orang lain. Mungkin kita diproses begitu berat Pak Saudara. Maukah proses hidup kita itu menjadi berkat buat orang lain? Ya, bukan dipek dewe, bukan menjadi milik sendiri. Sehingga maksud dari mencerminkan kematian dan kehidupan Kristus artinya menjadi berkat. Bukan hanya diberkati, menikmati kuasa kebangkitan Kristus, tapi tidak jadi berkat. Kita lihat satu tragedi yang paling mengenaskan di dunia ini, kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi menjadikan satu sukacita dan kemenangan yang luar biasa yang dirasakan seluruh umat manusia. Yaitu
hidup kekal bersama Kristus di dalam kemuliaan Allah. Menerima kemuliaan Allah, upah di surga, banyak hal. Satu tragedi yang mengenaskan tapi dapat menghasilkan satu berkat yang luar biasa. Mungkin hari-hari ini Bapak Saudara mengalami kesesakan, tragedi yang mengenaskan. Bapak Saudara sudah jatuh, tertimpa tangga, berguling-guling, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menerima kuasa kebangkitan Kristus, hal-hal ini Bapak Saudara bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita menerima kuasa kebangkitan Kristus menjadi berkat. Paulus bahkan tidak mau menerima dana dari jemaat untuk apa? Untuk mengajar jemaat memberi. Saya paling diingatkan Bapak Gembala waktu suka sekali ya menceritakan perintisan Bapak Gembala. Saya juga senang dengerin kuasa Tuhan dinyatakan bangunan melalui bangunan dan lain sebagainya. Tapi saya ingat juga bagaimana Bapak Gembala bukan menekankan kepada saya untuk minta dan lain sebagainya, tetapi mulai dari diri sendiri memberi. Nanti jemaat nyontoh kita untuk memberi. Gak perlu ngomong-ngomong jemaat minta jemaat ke proposal sana sini. Bapak Gembala selalu tekankan kepada saya, tapi beri dahulu, beri yang terbaik. Jemaat meneladani sikap Gembala, sehingga saya mau rindu Tuhan, melayani Tuhan, berinovasi untuk kemuliaan nama Tuhan itu yang terbaik lah pokoknya. Meskipun dalam keadaan kondisi yang terbatas di desa dan lain sebagainya. Kalau pemuda selalu ke kota gini ya. Tuhan izinkan Covid, pemuda tetap di desa. Tapi sebentar lagi mereka akan sudah mulai kembali lagi tatap muka biasa dan ke kota. Tapi saya tidak mau putus asa. Karena melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh itu adalah satu anugerah. Jadi melayani itu sendiri adalah berkat Bapak Saudara. Bukan melayani untuk dapat berkat, tetapi melayani sendiri itu adalah berkat. Ketika kita diizinkan untuk bisa melayani Bapak Saudara, satu berkat yang luar biasa. Wah, saya kemarin diminta melayani di Gunung Sari, satu tempat di Umbul Sari ya, tempat Gunung Sari. Wah, saya excited, senang banget suruh melayani di sana ya Pak Saudara. Pagi-pagi jam 3:30 udah bangun ya. Istri saya lebih dahulu bangun jam 3 setrika dan lain sebagainya. Bangunin saya lalu wah excited, udah siapkan makanan supaya di jalan enggak lapar. Jam 4 sampai di sana masih jam 5:15. Acaranya jam 6 lah, kecepetan. Tapi senang loh saya melayani Tuhan. Cuma di sana datang masuk, wah semua disiapkan. Ternyata mulainya jam 6:10. Bersyukur di sini on time. Senang ya. Ibadah dengan lancar, tidak ada jeda. Di sana jeda banyak ya karena keterbatasan lah. Tetapi ketika melayani Tuhan dengan senang hati itu ada sukacita tersendiri. Wah senang melayani. Pulang foto-foto, wah senang. Wah, kenal sama papamu gini ya. Wah, ngobrol-ngobrol sama jemaat-jemaat. Enggak banyak. Tetapi guyup pulang-pulang dikasih nasi bakar. Oh saya keburu-buru untuk melayani di sekolah minggu Ibu Gembala. Saya maaf cepet-cepet ya nggak bisa ikut makan bareng gini langsung pulang. Tapi ada satu sukacita dalam melayani Tuhan, saudara. Ya, nggak harus terlihat mewah, tidak harus terlihat menyenangkan, wah spektakuler, tidak, saudara. Tetapi ada satu sukacita di dalam itu ketika kita melayani Tuhan, kita paham kuasa kebangkitan Kristus dan kita melayani Dia dengan sungguh-sungguh, mencerminkan kematian dan kehidupan Kristus dalam pelayanan kita, saudara. Dan yang terakhir, karena sudah jam 7, ini alarm. Ya. Masa depan yang penuh dengan harapan. Wujud konkret, bukan hanya masa kini, masa lalu kita, tapi masa depan kita penuh harapan. Sudah percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Seringkali Bapak Saudara ketika kita menghadapi masalah, kita kepingin cepet-cepet dapat jawaban. Kita datang ke pendeta satu ini. Wah, jawabannya kurang cepet ini. Pindah lagi ke pendeta ini. Wah, cari pendeta ini lagi. Wah, sampai ke luar negeri, wah, jawabannya kok podo kadang-kadang itu. Kok suwi, kok suruh nunggu gitu ya, kadang-kadang. Kita enggak memberikan kepercayaan penuh kita kepada Tuhan.
Kadang-kala Tuhan suruh memberi jawaban itu, tunggu anakku. Aku mau proses kamu. Tunggu. Dan masa depan yang penuh harapan itu Tuhan sediakan. Sampai kapan Tuhan saya nunggu? Ternyata jawabannya bukan tunggu. Tidak, kamu gak boleh. Ada maksud Tuhan lain, tujuan lain. Kita tidak harus sama tujuannya dengan orang lain. Seringkali kalau dalam kehidupan sosial itu menuntut sama gitu ya dengan orang lain. Kamu harus kayak gini, umur segini nih harusnya kayak gini, umur segini harusnya kayak gini. Kamu belum sukses kerjanya kayak gitu ya. Tekanan-tekanan kerja dari orang sosial gitu. Wah, gini. Kita nggak melihat fokus pada dia yang memberikan segalanya buat kita. Kita fokus pada orang-orang yang notabene nggak memberikan apa-apa buat kita, nggak memberikan insight yang positif untuk hidup kita, malah seringkali menjatuhkan kita. Kita fokus pada Allah yang memberikan segala sesuatu itu, yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Ya tentunya dengan usaha. Berdoa tanpa bekerja adalah iman yang kosong. Tetapi Tuhan menjadikan masa depan yang penuh harapan. 2 Korintus 4 ayat 14 saya bacakan kembali buat Bapak Saudara. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tua untuk anaknya. Oh, bukan ayat ini ya, maaf ya Bapak Saudara. Ya, tetapi intinya seperti ini Bapak Saudara. Kita yang tidak seharusnya tidak memilih pengharapan dalam tubuh yang berdosa ini, yang seharusnya menerima kutuk sekarang, kita memperoleh berkat dari Tuhan. Dan juga kita sekarang pemilik pengharapan kebangkitan dalam kematian kita di dalam Yesus Kristus. Saya bacakan kembali ya kata-kata ini, bukan dari ayat ini. Kita yang seharusnya tidak memiliki pengharapan, seperti itu perkataannya, dalam tubuh yang berdosa ini. Kita tubuh dosa Pak Saudara. Kalau kemarin dikatakan khotbahnya kematian ya, semua orang manusia berdosa dan tidak punya pengharapan di dalam tubuh yang berdosa ini. Tetapi karena kuasa kebangkitan Kristus, kita menerima satu pengharapan yang pasti. Keselamatan. Yang seharusnya menerima kutuk, sekarang kita harus menerima kutuk. Karena dosa itu berkaitan dengan kutuk, harus dikutuk. Gak ada manusia yang selamat dari kutuk seharusnya. Tetapi kita bisa menerima berkat adalah satu kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Jadi mengucap syukur Bapak Saudara. Kita sekarang memiliki pengharapan kebangkitan dalam kematian kita di dalam Yesus Kristus. Ketika kita melihat pada salib Kristus, Saudara, kita melihat ada pengharapan. Kemarin bicara soal dosa, kita lihat salib itu, kita lihat dosa kita dihukum di salib. Kasih Kristus kita lihat di dalam salib. Tetapi jangan lupa ada pengharapan Kristus yang Tuhan sediakan di dalam salib. Mungkin Bapak Saudara sekarang sakit. Mungkin Bapak Saudara sekarang butuh pengharapan daripada Tuhan, butuh jawaban dari Tuhan. Mungkin saudara dalam pergumulan yang begitu berat, yang saya nggak tahu satu persatu pribadi punya pergumulan yang begitu berat. Mungkin Bapak Saudara terhimpit, tertekan dari segala arah, merasa malu, atau Bapak Saudara merasa kurang diperhatikan dan lain sebagainya. Ingat, kuasa kebangkitan Kristus itu yang memampukan kita menghadapi segalanya. Jadi kuasa kebangkitan tidak selalu berbentuk mujizat. Kuasa kebangkitan tidak selalu terlihat spektakuler Bapak Saudara. Justru ketika kelemahan kita dipakai untuk sesuatu yang besar, disitulah terletak kekuatan Allah dinyatakan sejelas-jelasnya. Puji nama Tuhan, kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Ada wujud konkret dalam kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama kita melihat penyertaan Allah dalam pelayanan yang berat. Saya undang pemain musik maju ke depan. Terus
Penyertaan Allah ini dilihat dari ketika kita ditekan dari segala arah, kita tidak terjepit. Ketika kita habis akal, kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa-apa, tetapi kita tidak putus asa, saudara. Kita mungkin dianiaya, ya, merasa tersiksa, tetapi tidak ditinggalkan sendirian. Kita mungkin dihempaskan, banyak orang-orang merindu kita jatuh ke tanah, tetapi kita dapat tetap eksis. Ini wujud konkret penyertaan Tuhan. Yang kedua, mencerminkan kematian dan kehidupan Kristus, Bapak Saudara. Kita membawa perjalanan kematian Kristus di dalam hidup kita, sehingga kita bisa katakan, ketika aku lemah, aku kuat. Sebagaimana Kristus mati jadi berkat buat seluruh dunia, saya mau kelemahanku jadi berkat buat seluruh dunia. Dan yang ketiga, yang terakhir, ada pengharapan dalam masa depan kita. Mungkin di hari ini kita melihat masa depan itu buram, abu-abu, bahkan gelap, pekat gelapnya. Kita nggak lihat ada pengharapan. Tapi satu titik waktu Tuhan bisa memunculkan secercah harapan. Dan pengharapan itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Saya juga merasakan hal seperti ini. Saya berkata nggak mungkin Tuhan dia berubah, nggak mungkin ini bisa berubah, nggak mungkin masalah ini dapat selesai. Mungkin kayaknya sampai saya mati tetap kayak gini Tuhan. Saya nggak ngelihat pengharapan. Tapi perlahan demi perlahan ketika saya melihat kepada Injil firman Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan pengharapan itu sehingga saya lebih percaya. Saya tidak takut lagi. Saya tidak lebih khawatir lagi. Karena saya yakin pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Karena kasihnya kepada saudara dan saya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan, hormat, pujian hanya pada Kristus Yesus Tuhan kita.